Selama beberapa dekade, tenaga nuklir seakan-akan terlupakan. Setelah Chernobyl dan Fukushima, banyak negara beralih ke energi terbarukan dan gas alam, sementara reaktor menjadi lebih erat kaitannya dengan risiko daripada masa depan. Namun, hukum fisika tidak pernah berubah. Energi nuklir tetap menjadi sumber listrik terkuat dan terbersih yang tersedia. Jadi, ketika permintaan energi global melonjak, yang didorong oleh kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan ekonomi digital, ketakutan lama terhadap nuklir yang sebagian besar berakar pada mitos dengan cepat memudar. Saat ini kita menyaksikan kebangkitan nuklir. Tiongkok sedang membangun puluhan pembangkit listrik baru. Amerika Serikat dan Eropa mulai bangkit dari hibernasi panjang mereka, dan India juga memasuki persaingan. Namun, pengubah permainan yang sesungguhnya mungkin adalah reaktor modular kecil atau SMR. Sebuah teknologi yang menjanjikan konstruksi yang lebih murah dan lebih cepat dengan pembangkit listrik yang dirakit seperti blok bangunan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Google, Amazon, dan Rolls-Royce berinvestasi dalam SMR, dan Tiongkok telah mengoperasikan reaktor komersial pertama semacam ini. Perlombaan untuk masa depan energi baru saja dimulai. Hari ini kami mengumumkan pencapaian bersejarah pertama bagi jaringan energi Amerika Serikat. Dalam sebuah perjanjian penting, Google telah bekerja sama dengan Kairos Power dan Tennessee Valley Authority untuk membantu meluncurkan pabrik Hermes 2, sebuah reaktor nuklir canggih baru. Ungkap Kate Brand, Kepala Bagian Keberlanjutan Google pada 19 Agustus 2025. Tujuan perusahaan adalah mengamankan sumber energi yang andal dan tanpa emisi untuk pusat datanya. Persiapan dimulai setahun yang lalu di Oak Ridge, Tennessee untuk pembangunan prototipe reaktor modular 50 MW. Jika uji coba berhasil, Hermes 2 dijadwalkan beroperasi pada tahun 2030, memasok daya ke server-server Google di Tennessee dan Alabama. Target selanjutnya, seperti yang ditekankan Amanda Peterson Corio, adalah menyalurkan daya nuklir hingga 500 MW ke jaringan listrik Amerika Serikat. Bagi Kairos Power, perusahaan rintisan yang didirikan pada tahun 2016 di Alameda, California ini merupakan peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dalam SMR. Perusahaan ini didirikan oleh 3 ilmuwan, Profesor Per Peterson dari Berkeley, Dr. Edward Blanford dari New Mexico, dan Dr. Michael Laufer. Inovasi utama mereka adalah mendinginkan reaktor dengan garam fluorida cair, bukan air. Pendingin ini dapat menahan suhu hingga 700 derajat Celcius, beroperasi pada tekanan yang lebih rendah, dan menyimpan energi yang jauh lebih banyak. Hasilnya adalah reaktor yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih kecil daripada desain konvensional. Singkatnya, proyek Trio ini menggabungkan keselamatan, fleksibilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dengan luas yang jauh lebih kecil daripada pembangkit listrik tenaga nuklir tradisional. Pada tahun-tahun awalnya, Kairos Power sebagian besar beroperasi pada tahap konseptual, tetapi kekurangan modal untuk skalabilitas. Para investor lebih memilih untuk berinvestasi pada energi terbarukan hingga krisis energi di akhir tahun 2021 ketika pembatasan ekspor minyak dan gas Rusia mengungkap kerentanan sistem yang dibangun di atas campuran pembangkit listrik tenaga terbarukan dan hidrokarbon. Suasana berubah dengan cepat. Pada tahun 2022, Kairos mendapat hibah dari Bloomberg NEF dan dana negara bagian New Mexico.
2 tahun kemudian, pada tahun 2024, Departemen Energi Amerika Serikat memberikan perusahaan tersebut $303 juta untuk membangun reaktor uji. Keseriusan komitmen Washington tercermin dalam kecepatan proses regulasi. Komisi Regulasi Nuklir mengeluarkan izin konstruksi hanya dalam 18 bulan. Dengan demikian, Hermes 2 menjadi reaktor nuklir modular pertama di dunia barat yang benar-benar mulai dibangun, dengan prototipenya dijadwalkan beroperasi di Oak Ridge pada tahun 2027. Sementara itu di Inggris, Juni 2025 membawa terobosan tersendiri. Rolls-Royce SMR terpilih sebagai pemasok utama reaktor modular pertama di negara itu, mengalahkan para pesaing seperti GE, Hitachi, Holtec, dan Westinghouse. Perusahaan negara yang baru dibentuk, Great British Energy Nuclear, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nuklir Inggris dari 6,5 gigawatt saat ini menjadi lebih dari 24 gigawatt pada tahun 2050. Pemerintah bersama mitra swasta akan menginvestasikan 38 miliar pound sterling untuk membangun pembangkit listrik Sizewell C berskala besar dan menyelesaikan proyek Hinkley Point C yang telah lama tertunda. Namun, hanya dengan menggabungkan megaproyek tersebut dengan jaringan reaktor modular yang lebih kecil, Inggris dapat mencapai target 24 gigawatt pada pertengahan abad ini. Rolls-Royce SMR tidak seinovatif desain Kairos Power. Keunggulannya terletak pada penggunaan teknologi reaktor air bertekanan yang telah teruji hanya dalam bentuk miniatur. Rolls-Royce SMR dengan daya 470 MW dirancang dari 1.500 modular standar yang dapat diproduksi massal dan dikirim untuk perakitan di lokasi. Pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar 500 hari dengan total biaya hampir 3 miliar pound sterling. Artinya, reaktor di Inggris dapat diselesaikan lebih cepat daripada Hermes 2 meskipun proyek ini masih menunggu persetujuan regulasi final. Saat ini, SMR Barat sebagian besar masih dalam tahap proyek, terkadang sangat canggih, tetapi belum teruji dalam praktiknya. Prototipe Kairos Power sudah dalam tahap konstruksi, tetapi hanya uji coba yang akan menunjukkan apakah reaktor ini memenuhi janjinya. Rolls-Royce masih terhambat oleh kendala regulasi. Sementara GE Hitachi Nuclear Energy telah mengirimkan komponen rancangan BWRX 300 ke Kanada. Ottawa telah memberikan semua persetujuan yang diperlukan dan reaktor 300 MW tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2030 dengan 3 reaktor lagi menyusul. Di Eropa, reaktor pertama semacam itu akan dibangun di Polandia. Pada akhir Agustus, Orlen dan Synthos Green Energy mengumumkan rencana untuk membangun unit BWRX 300 yang sama di dekat Lochlawek. Pada tahun 2035, Orlen menargetkan setidaknya 2 SMR yang beroperasi dengan kapasitas gabungan sebesar 600 MW. Dengan demikian, persaingan SMR baru saja dimulai dan untuk saat ini mungkin tampak sederhana. Namun semua tanda menunjukkan bahwa dalam 1 dekade persaingan ini akan berkembang menjadi kompetisi global didorong oleh permintaan energi yang tak terpuaskan. Menurut laporan Badan Informasi Energi Amerika Serikat (AEA) pada Agustus 2025, konsumsi listrik di Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun, mencapai 4.185 miliar kilowatt-hour pada tahun 2025. Pendorong utamanya adalah pusat data, mulai dari penambangan mata uang kripto hingga kecerdasan buatan, yang mendorong peningkatan produksi secara bertahap dan pencarian sumber daya yang lebih mudah. Permintaan energi Tiongkok bahkan lebih besar.
Pada tahun 2024, konsumsi meningkat 6,8% menjadi 9.852 miliar kilowatt-hour. Sudah 2 kali lipat konsumsi Amerika Serikat. Selain industri dan AI, lonjakan ini didorong oleh pesatnya penyebaran kendaraan listrik. Lebih dari 31 juta kendaraan kini telah memenuhi jalan raya Tiongkok. India juga melaju pesat dengan permintaan listrik yang tumbuh 3 hingga 4% per tahun, mencapai 1.694 miliar kilowatt-hour saat ini. Sebaliknya, Uni Eropa tampak lesu. Selama lebih dari 1 dekade, konsumsi listrik Uni Eropa stagnan di angka sekitar 2.700 miliar kilowatt-hour per tahun. Jerman adalah penyebab utamanya. Konsumsinya turun dari 595 miliar kilowatt-hour pada tahun 2015 menjadi 462 miliar kilowatt-hour pada tahun 2024. Penurunan lebih dari 22% hanya dalam 10 tahun. Portal Eurelectric mengaitkan hal ini sebagian dengan peningkatan efisiensi energi, tetapi yang lebih penting dengan krisis industri di Jerman. Akibatnya, Uni Eropa secara keseluruhan tidak mengalami pertumbuhan dinamis seperti yang terjadi di Tiongkok, Amerika Serikat, atau India. Dan jika ingin mengimbangi perkembangan AI dan pusat data, Eropa harus mengubah arah. Pada tahun 2024, konsumsi energi global meningkat sebesar 4,3%, hampir 2 kali lipat laju tahun sebelumnya. Menurut IEA, permintaan akan terus tumbuh rata-rata 3,9% per tahun di tahun-tahun mendatang. Ini adalah awal dari era baru kelistrikan. Demikian pernyataan IEA, seraya menekankan bahwa pusat data adalah pendorong utamanya. Saat ini, pusat data mengonsumsi 415 miliar kilowatt-hour per tahun, sekitar 1,5% dari permintaan global. Tetapi pada tahun 2030, angka tersebut diperkirakan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 945 miliar kilowatt-hour. Di Amerika Serikat, pusat data kemungkinan akan segera mengonsumsi daya lebih besar daripada gabungan industri aluminium, baja, semen, dan kimia di negara tersebut. Pada tahun 2030, pusat data diproyeksikan akan menyumbang lebih dari 20% pertumbuhan permintaan di negara-negara maju. Singkatnya, kebutuhan energi dunia baru mulai tumbuh dan pusat data membutuhkan sumber daya yang stabil dan bebas karbon. Energi terbarukan sendiri terlalu intermittent sehingga semakin banyak negara yang kembali menemukan energi nuklir. Harga listrik yang tinggi, dorongan menuju nol bersih, keterbatasan energi terbarukan, dan menyusutnya akses ke bahan bakar fosil murah, semuanya telah membuat nuklir yang hingga saat ini tidak tersentuh secara politik menarik kembali setelah 2 dekade menurun. Ledakan investasi nuklir pertama dimulai pada tahun 1960-an, didorong oleh ketertarikan akan potensi besar reaktor nuklir. Pembangkit listrik tenaga batu bara mencemari udara dengan partikulat, dan kebutuhan untuk menopang industri pertambangan yang besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Sebaliknya, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan daya yang sama hanya dengan beberapa lusin ton uranium yang diperkaya setiap tahun, bukannya jutaan ton batu bara. Prospeknya sangat menarik. Dalam 1 dekade, pada tahun 1970, 62 pembangkit listrik tenaga nuklir telah dibangun di 15 negara. Krisis minyak tahun 1973 memberikan dorongan berikutnya, setelah negara-negara Arab memberlakukan embargo terhadap sekutu Israel. Prancis merespons paling agresif. Di bawah rencana Mismer, Prancis membangun 19 pembangkit listrik dengan 58 reaktor hanya dalam 1 dekade, memenuhi 80% kebutuhan listriknya. Jerman Barat meresmikan 22 reaktor, memenuhi sekitar 30% kebutuhan listrik nasional. Di Amerika Serikat,
99 reaktor dibangun di 60 pembangkit listrik tenaga nuklir dengan investasi puncak pada tahun 1975. Didorong oleh krisis minyak, Washington merancang rencana yang mirip dengan Prancis, perluasan cepat tenaga nuklir dalam skala besar. Namun pada akhir 1970-an, rencana tersebut dibatalkan. Sebagaimana dicatat oleh NRC kemudian, gelombang pesanan reaktor di Amerika Serikat runtuh hampir dalam semalam. Harga energi yang lebih tinggi setelah embargo minyak memperlambat permintaan, sementara perusahaan utilitas telah memesan kapasitas lebih besar dari yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, biaya konstruksi dan suku bunga melonjak. Dan setelah kecelakaan 3 Mile Island tahun 1979, persyaratan keselamatan baru menambah beban tagihan. Kontrak yang ditandatangani antara tahun 1974 dan 1978 untuk 126 reaktor dibatalkan, dan hingga tahun 2008 tidak ada satupun pesanan baru yang dibuat. Maka, setelah 2 dekade pertumbuhan pesat, tenaga nuklir memasuki masa paceklik panjang. Pembekuan energi nuklir sudah dimulai sejak tahun 1980-an bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena kekhawatiran teknologi, politik, dan sosial. Reaktor generasi pertama menghasilkan hingga 20 ton limbah nuklir per tahun, dan ketiadaan solusi penyimpanan yang kredibel memicu kecemasan publik. Radioaktivitas semakin dikaitkan dengan senjata nuklir, sementara media dan budaya pop memperkuat gambaran bencana. Kekhawatiran khususnya memuncak di Jerman ketika pembangunan pembangkit listrik baru di dekat Ludwigshafen dimulai pada tahun 1975. Der Spiegel memperingatkan bahwa satu kecelakaan saja dapat merenggut ratusan ribu nyawa. Akhirnya, prediksi bencana yang tak terelakkan mulai terasa nyata. Pada Maret 1979, film The China Syndrome, sebuah kisah fiksi tentang kehancuran nuklir, ditayangkan perdana di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Hanya dalam waktu 2 minggu, sebuah insiden nyata terjadi di PLTN 3 Mile Island. Sebuah pompa rusak dan memutus sistem pendingin, dan seorang operator secara keliru menonaktifkan sistem cadangan darurat. Akhirnya, batang pengaman menghentikan reaksi, tetapi awan kecil uap radioaktif masih keluar dari reaktor. Meskipun tingkat radiasi tidak menimbulkan ancaman, kepanikan melanda Harrisburg. Ibu hamil dan anak-anak dievakuasi, dan ribuan orang mengungsi dari kota. Krisis baru mulai mereda ketika Presiden Jimmy Carter, seorang insinyur nuklir terlatih, melakukan kunjungan yang dipublikasikan secara luas ke pabrik tersebut untuk menunjukkan bahwa lokasi tersebut aman. Namun, salah satu dari 32 reaktor nuklir yang dibangun di Uni Soviet untuk produksi energi sipil terbukti jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kelalaian manusia. Perlu diingat bahwa lebih dari 2 kali lipat jumlah tersebut digunakan untuk pengayaan uranium guna memenuhi program militer Uni Soviet. Pada 26 April 1986 di Chernobyl, para insinyur melakukan eksperimen yang melibatkan penghentian semua sistem keselamatan dan pendinginan. Yang mengejutkan mereka, reaktor tersebut mengalami panas berlebih, memicu ledakan hidrogen yang menghancurkan unit daya dan melontarkan 50 ton bahan bakar radioaktif ke atmosfer. Namun, terlepas dari skala bencana tersebut, jumlah korban jiwa lebih rendah daripada yang diperkirakan. 31 orang meninggal seketika. Dan WHO kemudian memperkirakan bahwa paparan radiasi berkontribusi terhadap sekitar 4.000 kematian akibat kanker selama 2 dekade berikutnya. Gelombang ketakutan serupa menyusul kecelakaan Fukushima pada tahun 2011. Gempa bumi secara otomatis mematikan reaktor, tetapi tsunami setinggi 15 meter dengan mudah melampaui tanggul setinggi 6 meter, membanjiri fasilitas tersebut.
Ledakan hidrogen melepaskan bahan bakar radioaktif, menggemparkan dunia. Namun, fokus media lebih tertuju pada kebocoran tersebut, bukannya pada 26.000 kematian yang disebabkan langsung oleh tsunami. Kenyataannya, tidak ada kematian berikutnya yang dikaitkan dengan paparan radiasi. Tetapi di barat, dampak psikologis Fukushima memperdalam penurunan tenaga nuklir. Bahkan pengenalan reaktor generasi ketiga yang lebih aman dengan sistem keselamatan yang ditingkatkan tidak dapat membalikkan tren tersebut. Tidak ada hukum alam yang menghalangi kita membangun pembangkit nuklir yang lebih baik. Yang menghambat kita adalah kurangnya kepercayaan yang mendalam, beralasan, dan meluas. Masyarakat tidak mempercayai para ahli karena para ahli itu pernah mengklaim bahwa mereka sempurna. Jelas fisikawan Freeman Dyson, salah satu pelopor desain reaktor nuklir awal dalam bukunya Imagine Worlds. Selama periode ini, bukan hanya Jerman yang meninggalkan energi nuklir. Bahkan di Perancis, di mana reaktor memasok lebih dari 70% listrik negara itu, gerakan hijau memaksa penghentian pembangunan baru dan mendorong penghapusan bertahap pembangkit listrik yang ada untuk digantikan dengan energi terbarukan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Namun, krisis yang dipicu oleh berkurangnya pasokan bahan bakar fosil dari Rusia menunjukkan betapa rentannya sistem yang dibangun di atas energi terbarukan yang intermittent. Energi nuklir kembali tampak seperti sebuah kebutuhan. Logika yang sama berlaku di Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kebangkitan kecerdasan buatan dan mobilitas listrik mendorong melonjaknya permintaan energi yang tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan saja. Kembalinya proyek nuklir, kali ini dalam bentuk baru, juga menjadi kenyataan di barat. Menurut World Nuclear Status Report, Januari 2025, saat ini terdapat 411 reaktor yang beroperasi di seluruh dunia dengan kapasitas gabungan 371 gigawatt. Usia rata-rata reaktor, 32 tahun, menunjukkan betapa lama sektor nuklir telah mengalami pembekuan investasi. Namun, momentum sedang bergeser. Pada tahun 2024 saja, 7 reaktor baru telah beroperasi, menambah kapasitas sebesar 8,2 gigawatt, 3 di Tiongkok dan masing-masing 1 di Perancis, India, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Pembangunan kini sedang berlangsung di 13 negara yang mencakup 61 reaktor. Selama 5 tahun terakhir, 40 proyek baru telah diluncurkan, 26 diantaranya di Tiongkok yang mencakup 62% dari total proyek. Angka-angka menunjukkan dirinya sendiri. Setelah puluhan tahun mengalami penurunan, tenaga nuklir mengalami kebangkitan, dan Tiongkok telah muncul sebagai pemimpin yang tak terbantahkan. Saat ini, negara tersebut mengoperasikan 58 reaktor dengan kapasitas gabungan lebih dari 60 gigawatt, 2 kali lipat armada yang dimilikinya 1 dekade lalu. Namun ambisi Beijing jauh lebih besar. Pada 27 April 2025, Perdana Menteri Li Qiang menyetujui pembangunan 10 reaktor tambahan. Dalam 1 dekade, Tiongkok diperkirakan akan mengoperasikan lebih dari 100 reaktor dengan kapasitas 113 gigawatt dan pada tahun 2040 ditargetkan melampaui 200 gigawatt. Pertumbuhan tersebut akan memungkinkan Beijing untuk secara bertahap menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara sambil menjaga stabilitas jaringan listrik di samping peningkatan pangsa energi terbarukan. Ambisi-ambisi ini tidak luput dari perhatian Washington. Menulis di Financial Times, Profesor Lamy Kim dari Sekolah Tinggi Perang Angkatan Darat Amerika Serikat memperingatkan bahwa dengan membangun dan membiayai pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah, Beijing sedang membentuk aturan main global yang merugikan Amerika. Amerika Serikat masih memiliki armada nuklir terbesar di dunia, 94 reaktor dengan total kapasitas 96 gigawatt, namun keunggulannya semakin terkikis.
Hanya 2 unit baru yang sedang dibangun, yaitu di pembangkit listrik Vogtle di Georgia. Selain itu, tidak ada proyek besar yang sedang direncanakan. Hanya langkah-langkah sementara untuk menjaga pembangkit listrik yang ada tetap beroperasi. Pada 20 September 2024, Constellation Energy Corp mengumumkan kesepakatan senilai 1,6 miliar dolar dengan Microsoft untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir 3 Mile Island, fasilitas yang sama yang terkenal karena kecelakaannya pada tahun 1979. Selama 20 tahun ke depan, seluruh produksi pembangkit listrik tersebut akan memasok pusat data AI Microsoft. Langkah serupa segera menyusul di tempat lain. Holtec International menghidupkan kembali pabrik Palisades di Michigan, sebagian untuk dijadikan basis produksi SMR-nya sendiri. Next Era Energy berencana menghidupkan kembali reaktor tua di Iowa untuk menyediakan daya murah bagi pusat data. Namun daftar fasilitas yang mudah untuk dihidupkan kembali sangat sedikit. Itulah sebabnya Google menandatangani kesepakatan dengan Kairos Power dan Amazon dengan Energy Northwest. Awalnya untuk 4 SMR masing-masing berkapasitas 320 MW dengan opsi perluasan menjadi 12. Amazon juga menginvestasikan modalnya sendiri untuk mempercepat pengembangan teknologi ini. Baru setelah raksasa teknologi Amerika bergerak, Washington bergerak dan segera menyadari betapa besar kerugian yang dialami Barat. Rantai pasokan, manufaktur komponen, tenaga kerja terampil, dan kapasitas inovasi semuanya telah melemah. Setelah puluhan tahun stagnan, industri ini bertahan hidup terutama dengan memperbaiki reaktor-reaktor tua. Kemampuan untuk membangun reaktor baru hampir lenyap. Pada tahun 1970-an, rencana Mesmer Prancis dapat diimplementasikan dalam 1 dekade. Saat ini, upaya semacam itu mustahil dilakukan di Amerika Serikat. Sebaliknya, di Tiongkok, dekade terakhir telah dihabiskan secara sistematis untuk membangun basis industri bagi ekspansi nuklir, dan hasilnya kini terlihat jelas. Maka pada 23 Mei 2025, Presiden Trump menandatangani 4 perintah eksekutif. Memperkuat basis industri nuklir, mereformasi pengujian reaktor nuklir di Departemen Energi, memerintahkan reformasi Komisi Regulasi Nuklir, dan menerapkan teknologi reaktor nuklir mutakhir untuk keamanan nasional. Tujuannya jelas, memulihkan kemampuan nuklir Amerika Serikat dengan cepat. Tantangan yang diajukan Tiongkok telah diterima. Perlombaan dimulai. Pada tahun 2022, Emmanuel Macron bergerak ke arah yang serupa. Ia mengumumkan rencana untuk membangun 6 reaktor baru dengan opsi penambahan 8 reaktor lagi dan mendorong dimasukkannya tenaga nuklir ke dalam taksonomi hijau Uni Eropa. Keputusan tersebut memberikan status dukungan yang sama bagi nuklir seperti energi terbarukan, meskipun Jerman keberatan. Namun, segera menjadi jelas bahwa industri nuklir Perancis tidak lagi memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek berskala besar itu. Pada 10 Juni 2025, pemerintah Perancis, industri, dalam hal ini EDF, Orano, CEA, Framatome, Andra, dan Serikat Pekerja menandatangani perjanjian tripartit di Paris. Negara berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial, membantu membangun kembali kapasitas industri, memulai kembali inovasi, dan memasok talenta baru hingga 10.000 pekerja per tahun di tahun-tahun mendatang. Setelah kesepakatan itu, perusahaan nuklir Perancis mulai memberi sinyal bahwa mereka akan mundur dari tender asing untuk fokus membangun reaktor baru dalam negeri sesuai dengan prioritas Macron. Inilah garis depan perlombaan nuklir saat ini. Tiongkok tetap menjadi pemimpin yang jelas, sementara Amerika Serikat dan Perancis berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan setelah 1 dekade yang hilang.
India juga memasuki persaingan, kini mengoperasikan 25 reaktor dengan kapasitas gabungan 8,9 gigawatt dan pada April 2025 mengumumkan rencana untuk memperluasnya 10 kali lipat pada tahun 2047. 18 unit baru sedang dibangun atau sedang dipersiapkan. Ambisi Inggris yang telah diuraikan sebelumnya menambah pemain lain ke dalam persaingan. Negara-negara lain juga berusaha mengimbangi. Turki dan Mesir masing-masing memiliki 4 reaktor yang sedang dibangun, sementara Rusia memiliki 3. Namun Moskow jelas tertinggal. Rosatom semakin berfokus pada proyek-proyek asing dan pada Juli 2025 terpaksa meminta subsidi tambahan dari Kremlin. Perang di Ukraina memastikan bahwa Rusia tidak akan mampu memperluas kapasitas nuklirnya sendiri di dalam negeri selama bertahun-tahun mendatang. Semakin banyak negara, baik untuk memperkuat posisi internasional mereka maupun mengamankan masa depan energi mereka, beralih ke tenaga nuklir. Menurut IEA, investasi global dalam energi nuklir kini mencapai sekitar 70 miliar dolar per tahun, dapat mencapai 1.200 miliar dolar pada tahun 2030 dan bahkan mencapai 2 triliun dolar pada tahun 2050. Meningkatnya permintaan energi, meningkatnya ketegangan politik, dan persaingan yang semakin ketat hanya mempercepat persaingan ini. Dan semakin banyak indikasi yang mengarah pada potensi kuda hitam dalam industri ini. Reaktor modular kecil yang inovatif. Menurut IAEA, lebih dari 20 proyek SMR saat ini sedang dikembangkan di Amerika Serikat, didukung oleh lebih dari 15 perusahaan rintisan spesialis. Sebuah laporan IAEA, The Path to a New Era for Nuclear Energy atau Jalan Menuju Era Baru Energi Nuklir, menyatakan bahwa modul SMR yang kompetitif dari segi biaya, didukung oleh subsidi dan model bisnis baru, dapat membuka jalan bagi kebangkitan energi nuklir. Pendorong utamanya adalah meningkatnya permintaan sektor swasta akan energi yang stabil dan bebas karbon. IEA memproyeksikan pasar SMR global yang masih dalam tahap awal dapat bernilai 678 miliar dolar pada tahun 2050. Amerika Serikat yang ingin merebut kembali pangsa pasar yang hilang dari Tiongkok dalam pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional tampaknya berada di posisi terbaik untuk memimpin. Reaktor modular kecil menjanjikan waktu pembangunan yang jauh lebih singkat, 2 hingga 3 kali lebih singkat daripada pembangkit listrik tenaga nuklir besar, di samping biaya yang lebih rendah. Yang terpenting, konsep ini berakar pada produksi massal, modul standar dan dapat diulang, yang dibangun berdasarkan prinsip yang sama yang tetap menekan biaya sejak revolusi industri. Rolls-Royce SMR misalnya berencana merakit reaktornya dari 1.500 komponen standar. Pendekatan serupa sedang dilakukan oleh Holtec International, pemain lama di sektor nuklir yang hingga kini berfokus terutama pada dekomisioning pabrik dan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas. Dengan pendapatan tahunan sekitar 500 juta dolar, Holtec berinvestasi besar pada SMR. Pada Agustus 2025, perusahaan mengumumkan rencana untuk membangun 4 reaktor modular di pabrik Palisades di Michigan, bekerja sama dengan Hyundai Engineering and Construction dari Korea Selatan. CEO Kelly Trace mengatakan kepada Financial Times bahwa produksi unit pertama di fasilitasnya di Camden, New Jersey akan dimulai akhir tahun ini. Harga untuk setiap reaktor diperkirakan sekitar 3 miliar dolar. Pada tahun 2026, CEO Holtec mengumumkan rencana untuk go public guna mengumpulkan modal untuk pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah membangun pabrik SMR di South Yorkshire yang akan memasok pelanggan di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Pada bulan Mei 2025, Wali Kota Regional Oliver Coppard menandatangani perjanjian dengan Holtec untuk melatih tenaga kerja bersama dalam rangka investasi ini.
tahun lalu telah menyaksikan percepatan luar biasa dalam proyek-proyek reaktor modular kecil. Tiongkok juga telah bergabung dalam persaingan ini. Pada awal Juni 2025, Global Times melaporkan bahwa SMR komersial pertama di dunia sedang dibangun di Pulau Hainan. Reaktor Linglong 1, unit 125 MW yang dibangun oleh CNNC, memberi Beijing keunggulan 3 hingga 4 tahun atas Amerika Serikat yang diperkirakan para ahli. Menurut laporan OECD NEA dari Januari 2025, 127 proyek SMR telah diluncurkan di seluruh dunia. Peningkatan sebesar 81% hanya dalam 1 tahun. Semua tanda menunjukkan bahwa fase penentu persaingan ini akan terjadi setelah tahun 2030 ketika akan terlihat jelas siapa yang akan memimpin era nuklir baru. Selama beberapa tahun ke depan, penerapan di dunia nyata akan menguji apakah SMR dapat memenuhi janjinya. Saat ini, membangun kapasitas nuklir 2000 MW di Amerika Serikat, Inggris, atau Prancis membutuhkan biaya antara 20 miliar dan 40 miliar dolar. Ngomong-ngomong, Tiongkok mengklaim membangun dengan sepertiga dari biaya tersebut. Jika kapasitas yang sama dapat dicapai dengan SMR dengan biaya setengahnya atau lebih rendah dengan produksi massal dan lebih cepat, maka kita tidak hanya akan berbicara tentang kebangkitan nuklir. Kita akan menyaksikan sebuah revolusi sejati yang dapat membuat tenaga nuklir yang andal dan berdaya tinggi dapat diakses secara luas. Dan revolusi sebesar itu cenderung mengubah dunia tanpa bisa dikenali.